wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dari SMA PGRI Ciambar. Kebetulan kami mendapatkan tugas dari pelajaran PKWU tentang keprofesian. Tugasnya di sini yaitu untuk mewawancarai. Kebetulan kami juga mendapat di bidang pendidikan dan memilih Bapak sebagai narasumbernya. Apakah Bapak bersedia? Ya, silahkan. Untuk sebelumnya, bisa Bapak perkenalkan diri Bapak? Nama saya Melanus Randi, bisa dipanggil dengan Melan. Baik. Jabatan apa di sekolah ini? Untuk jabatan saya sebagai Kepala SMP PGRI 1 Ciambar. Sekolah ya. Iya. Sejak kapan Bapak menjadi kepala sekolah di sini? Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah terhitung 12 Juli 2023 ya, tepatnya baru sekitar 100 hari ya sampai Belum hari ini. terlalu lama. Iya. Apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah? Yang pertama tentu tugas kepala sekolah adalah memimpin suatu lembaga pendidikan ya sekolah di kebetulan dari tingkat SMP, dan tentu tugas kepala sekolah adalah sebagai manajerial di sekolah itu sendiri, baik manajerial guru, TU, sehingga proses pendidikan di satuan lembaga itu berjalan seperti bagaimana mestinya. Baik. Selanjutnya, apa yang memotivasi Bapak menjadi kepala sekolah? Motivasi saya sebagai kepala sekolah sebetulnya berangkat dari kebetulan saya alumni di sini tahun 2009, dan memang salah satu motivasi terbesar adalah ingin memajukan dan tentu membangkitkan sadarnya pendidikan masyarakat Ciambar dengan melalui anak-anaknya itu bisa bersekolah, khususnya bersekolah di SMP PGRI Ciambar, sehingga Ciambar terlepas dari yang namanya angka pendidikan yang rendah, terhindar dari buta huruf, dan tentu menjadi generasi emas yang sehingga bisa mengangkat daerahnya itu sendiri di suatu saat nanti. Bisa dijelaskan visi dan misi Bapak? Oke, visi dan misi saya untuk sekolah ini, yang pertama visi saya menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang disiplin, religius, berprestasi, serta berwawasan global. Nah, visinya itu adalah salah satunya adalah menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik, guru, siswa. Kemudian meningkatkan kompetensi peserta didik baik akademik maupun akademik sesuai minat dan bakatnya, dan tentu didasari dengan bekal-bekal nilai keagamaan yang bisa menjadi fondasi mereka untuk menggapai apa yang dia cari. Itu sih simpelnya misi saya. Selanjutnya, jika seandainya di sekolah ini ada konflik antar guru, bagaimana cara Bapak menyelesaikan konflik tersebut? Kalau untuk konflik guru, sebetulnya kalau konflik di lingkungan pendidikan akan berbeda dengan konflik di lingkungan tempat bekerja yang lain, di mana kita tahu jangan sekolah itu adalah insan pendidik. Manakah ada konflik, tentu kami memiliki wakasek ataupun wakil kepala sekolah bidang-bidang tertentu yang mungkin bisa menyelesaikan konflik-konflik itu sesuai dengan bidangnya. Nah, kami di sini ketika memang ada konflik pasti akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimanapun kita sebagai insan pendidik yang harus memberikan uswah, dan jangan sampai konflik itu muncul ke permukaan sehingga tidak mencerminkan seorang pendidik. Dan tentu konflik-konflik yang terjadi ataupun meskipun belum terjadi ya, kalaupun yang terjadi pasti akan diselesaikan melalui ya minimal oleh wakasek kumasan terlebih dahulu. Karena apa? Mereka yang membidangi hubungan antara guru dengan guru, sehingga agar tetap terjadi keharmonisan di lingkungan bekerja gitu. Selanjutnya, ada berapa jumlah guru di SMP PGRI Ciambar? Kalau jumlah guru di SMP PGRI Ciambar, jumlah guru ada 31 orang. Ya, di mana 15 itu adalah laki-laki dan 16 adalah perempuan, dan dibantu oleh 9 tata usaha ya. 9 tata usaha yang mungkin berjumlahnya pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sini adalah sebanyak 40 orang dengan saya tentunya. Banyak ya. Selanjutnya, ada jumlah siswa di sekolah ini ada berapa? Untuk jumlah siswa hari ini ya memang bisa dibilang siswa agak sedikit menurun dari berbagai efek ya. Salah satu efeknya adalah efek dari kemarin
COVID-19 yang semula rombel kita memiliki 24 rombel, ya 24 rombel karena seiring sarana prasarana juga eh, mengalami kerusakan dan menurunnya akibat COVID, dan hari ini kita memiliki siswa 457 siswa. Oh maaf, 479 siswa yang terbagi menjadi 15 rombongan belajar. Baik, selanjutnya apa saja fasilitas yang tersedia di sekolah ini? Kalau fasilitas yang tersedia di sini selain ruang kelas yang bisa dibilang hari ini memadai dan layak, tentu fasilitas yang bisa didapatkan oleh peserta didik yang di sini tentu pembelajaran atau pengajaran yang maksimal yang diajarkan oleh guru-guru profesional. Kemudian mereka juga mendapatkan fasilitas lapangan olahraga yang memang bisa dibilang layak ya, dengan fasilitas yang kami sediakan. Mereka juga mendapatkan sebagian sih free wifi ya, yang memang hari ini kita sudah mulai share, dan tentu mendapatkan yang namanya perlindungan anak, karena kita adalah salah satu sekolah yang menuju ramah anak dan sekolah menuju sehat, sehingga keterjaminan peserta didik terjaga. Dan itu mungkin fasilitas-fasilitas yang memang tidak semua sekolah dimiliki selain fasilitas umum yang layak dan harus mendapatkan oleh siswa itu kan. Selanjutnya, jelaskan cara pendekatan Bapak untuk membangun hubungan dan komunikasi yang efektif dengan guru, siswa, serta staf. Kalau yang saya lakukan sih, karena kan setiap orang memiliki cara yang berbeda ya, memiliki karakter yang berbeda juga. Nah, untuk yang saya lakukan agar memang dekat dengan semua komponen yang ada di sekolah, simpel saja sebetulnya. Jangan pernah menjadi seseorang yang kita tuh ngerasa gue paling oke gitu kan, gue pemimpin. Ya kita sama aja, kita sama-sama di sini bekerja. Cuman ada tugas yang berbeda. Mungkin guru yang lain mengajar dan saya juga bertugas untuk memanajerial. Ya dalam artian kita harus sama-sama. Jangan merasa saya paling itu. Sehingga dengan kita memperlakukan diri sebagai sesama pendidik, sama-sama guru, maka tidak akan ada yang namanya sifatnya canggung ataupun permasalahan, sehingga chemistry itu akan terjalin dengan sendirinya. Dan tentu ada sedikit perbedaan untuk pendekatan terhadap siswa, di mana cara pendekatan terhadap siswa itu kita berusaha menyesuaikan dengan kehidupan ataupun cara pandang peserta didik itu sendiri, apalagi mereka adalah generasi milenial ataupun Gen Z ya. Jadi sehingga kita juga harus sedikit mengikuti, sehingga ketika masuk di ranah peserta didik nyambung kita gitu kan, nggak jomplang banget. Nah itu juga termasuk kepada guru-guru yang memang guru yang milenial, dan tentu caranya pun akan berbeda ketika pendekatan dengan guru yang dianggap senior ataupun guru yang milenial juga akan berbeda. Cuman satu prinsipnya adalah tidak merajakan diri sendiri. Itu yang menyebabkan jauh terhadap yang namanya pendekatan terhadap semua elemen yang ada di sini gitu. Baik. Apakah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini ada kendala? Kalau selama 100 hari ini sih tidak dibilang ada kendala, lebih banyak penyesuaian ya. Kalau kendala karena saya didasari dengan dari awal itu semua apapun kita terbuka, kita mencari solusi bersama dan diselesaikan bersama. Jadi saya rasa ketika ada permasalahan, kemarin pun ada permasalahan intern, itu saya tidak anggap menjadi suatu masalah, karena dengan sendirinya mereka akan tahu tugas dan fungsinya. Jadi beres dengan sendirinya. Ketika sebelum ini harus gimana nih, ya udah beres dengan sendirinya. Jadi menurut saya tidak ada kendala selama komunikasi itu berjalan dengan cara musyawarah. Itu sih menurut saya. Jadi mengalir saja ya? Ya mengalir saja. Yang terakhir, apa harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya? Tentu harapan saya berada di sini, tentunya diberikan tugas sebagai sekolah, tentunya ingin memberikan progres ataupun efek yang signifikan, terutama meningkatnya meningkatnya kapasitas SMP, meningkatnya
meningkatnya kualitas SMP, sehingga sesuai dengan visi misi sekolah yang religius, berprestasi dan disiplin itu menjadi kebanggaan masyarakat. Sehingga dengan SMP PGRI 1 Ciambar yang satu-satunya yang berada di pusat kota Ciambarnya ini, dan sekolah PGRI yang pertama didirikan, dan tentu sekolah menengah pertama yang ada di Ciambar itu kan SMP PGRI Ciambar, bisa menjadi suatu kebanggaan untuk masyarakat dan menjadi pilihan utama di sini, dan tentu membantu mendongkrak sumber daya manusia yang ada di Ciambar khususnya dalam di bidang pendidikan, sehingga terjauh dari yang namanya desa tertinggal, kecamatan tertinggal, bahkan angka buta huruf yang tinggi. Itu sih cita-cita saya ataupun harapan saya untuk SMP PGRI Ciambar ini. Itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang ingin saya ketahui. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia menjadi narasumber kami. Sama-sama. Semoga semua harapan Bapak tercapai. Amin. Semoga selama Bapak menjabat di sini semuanya lancar. Amin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.